Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang teman-teman. Sekarang saya lagi ada di kebun Besi Petri. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita habis melakukan proses penanaman. Jadi ini sebenarnya kerjasama ya, punya teman-teman yang ada di BRIN. Jadi beberapa waktu yang lalu mereka melakukan penelitian seperti itu terkait benih kakao. Mereka tanam dari biji, kemudian sekarang sudah dilakukan proses pindah tanam ke lahan. Jadi tanaman kakao ini merupakan salah satu jenis tanaman C3 yang membutuhkan naungan. Nah, di sini hal utama yang harus diperhatikan adalah ketersediaan atau keberadaan naungannya nih teman-teman. Jadi sebelum ditanam sudah ditanam dulu tanaman naungan, tapi karena umurnya kurang lebih masih 1 tahun, jadi kita tambah lagi dengan naungan sementara supaya pertumbuhan si kakaonya optimal dan tidak stres. Nah, jadi kita menggunakan tanaman naungan. Nah, kita bahas dulu tanaman naungannya. Ini kita menggunakan tanaman cebrang. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk tanaman naungan. Syaratnya pertumbuhannya harus cepat, mudah dibudidayakan. Nah, di sini kita menggunakan cebrang nih, tanaman cebrang seperti ini. Cuma karena tajuknya masih sedikit ya, luas tajuknya, jadi kita bisa menggunakan bantuan naungan sementara. Seperti di sana itu ada menggunakan paranet. Nah, untuk membuat naungan sementaranya itu kita bisa menggunakan bantuan bambu. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian nanti kita ikatkan di atasnya plastik paranet supaya pertumbuhan dari benih tanaman kakao ini yang sudah tumbuh ini itu optimal dan tidak stres. Fungsi dari paranet ini adalah untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk. Kemudian karena tadi ya, jenis tanaman kakao ini adalah jenis tanaman C3 yang dia itu membutuhkan naungan, karena kalau tidak diberikan naungan nanti pertumbuhannya itu bisa kurang optimal. Contohnya seperti apa? Bisa perubahan warna daun misalnya menjadi kekuningan karena nekrosis akibat rusaknya stomata karena terpapar cahaya matahari yang terlalu intensif seperti itu. Nah, nanti naungan sementaranya ini itu akan dicabut ketika tanaman naungannya yang cebrangnya tadi itu sudah cukup besar. Mungkin si naungan sementaranya ini yang dari paranet itu akan dibiarkan dulu 1 tahun pertama mungkin, sambil menunggu tanaman naungannya itu mulai tumbuh. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini ada labelnya ya. Nah, tapi saya juga kurang tahu, mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus di sini karena ini punya teman-teman yang di BRIN ya. Nanti akan diamati parameter-parameter tertentu. Nah, untuk benihnya, untuk asal benihnya ini dia menggunakan benih hibrida ya. Kalau tidak salah ini asalnya dari Hasfarm. Mereka kulturkan atau mereka kembangkan, kemudian diberi perlakuan tertentu sampai umurnya cukup nih. Untuk umurnya saya juga kurang paham, ini sekitar berapa bulan mungkin ya. Sekitar 8 bulan mungkin, 8 bulan ya. 6, 7, 8 bulan, kemudian dipindahkan ke lahan. Sebenarnya tanaman naungannya ini tahun kemarin sudah ditanam, cuma karena tajuknya masih terlalu kecil, jadi kita pakai naungan sementara nih yang dari paranet agar pertumbuhannya optimal. Jadi yang perlu diingat ya, tanaman kakao, tanaman kopi itu adalah jenis tanaman C3. Nah, tanaman C3 ini kalau terkena sinar matahari secara langsung itu akan rentan. Jadi perlu kita buat optimal lingkungan pertumbuhannya. Salah satu caranya seperti apa? Salah satunya dengan menggunakan tanaman atau naungan sementara. Nah, seperti itu. Oke.
Mungkin itu saja video kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu ada kata-kata yang salah datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.